السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kesalahan memahami sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sering diterjemahkan dengan salah, yaitu tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Jelas ini salah. Hadis ini juga tidak bisa diamalkan. Berarti tidak boleh salah. Iya kan? Kalau salah kan berarti lebih buruk dari kemarin. Ya, secara mutlak, kalau yang dimaksud secara mutlak, maka hadis itu tidak bisa diamalkan. Jelas itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sabda Nabi, jelas sahih. Ya. Cuman salah menerjemahkannya, salah memahaminya. Ya. Mereka lupa dengan maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya adalah bukan saudara. Ya. Jadi tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai apa. Bukan mencintai saudaranya. Kalau mencintai saudaranya tentu nggak pakai li. Ya. Hatta yuhibba akhahu, begitu mestinya. Kalau yang dimaksud mencintai saudaranya, ini bukan mencintai saudaranya, tapi mencintai apa, menyukai apa yang ada pada diri saudaranya, sebagaimana dia menyukai apa yang ada di dirinya. Kemarin ya kita bahas. Jadi kalau kita senang sukses, maka kita juga senang kalau saudara kita sukses, kira-kira begitu. Kalau kita senang dagangan kita laris, maka kita juga senang saudara kita, tetangga kita, teman kita dagangannya laris. Itu pun berat, ya, itu pun kadang kita tidak sanggup. Yang salah sekali lagi mencintai saudara kita persis seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ini khayal, nggak mungkin bisa diamalkan. Masih ingat Umar kemarin ya, dihadap kepada Nabi saja Umar jujur, tidak mungkin bisa mencintai diri Nabi melebihi dirinya, tapi khusus Nabi Rasulullah SAW wajib. Adapun selain Nabi tidak. Tentu kita lebih cinta kepada diri kita daripada orang lain. Ya. Yang paling kita cintai adalah diri kita. Setelah itu mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, dan seterusnya. Adapun Rasulullah tidak. Bahkan terhadap diri kita, kita harus lebih mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya, seandainya ada bahaya mengancam kita dan Rasulullah, tentu ini sahabat ya, karena kan kita tidak bertemu beliau. Seandainya ada bahaya mengancam Abu Bakar dengan Rasulullah berdua, maka wajib bagi Abu Bakar untuk menantang bahaya itu, supaya bahaya itu tidak mengena pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi sedang berdua dengan Mu'adz bin Jabal, tiba-tiba ada
binatang buas, harimau misalnya, maka wajib bagi Mu'adz bin Jabal untuk melindungi Nabi dan mengorbankan dirinya. Adapun selain Nabi tidak wajib. Ya. Teman kita, orang tua kita, anak kita, ya, enggak wajib. Ya boleh-boleh saja. Demi anak kita rela mati, boleh-boleh saja, tapi tidak wajib. Adapun Nabi wajib. Ya. Kemudian setelah beliau menjelaskan ayat-ayat, hadis-hadis, bagaimana sunnahnya berlemah lembut terhadap saudara begini-begini, beliau prihatin. Ya. Ini fikul waqi' beliau. Apa keprihatinan beliau? Wa katsirun minan nas indahum ghiratun wa hubbun lil khair. Berapa banyak di antara manusia itu yang cinta kepada kebaikan, taat beribadah, sholat berjamaah, mungkin rajin sedekah dan seterusnya, puasa sunat. Walakin la yas'una an-nasa bi akhlaqihim, tapi sayang akhlaknya. Dan ini ada. Mungkin antum mendapatkan, beliau juga mendapatkan orang seperti ini, rajin beribadah, bahkan bukan hanya yang wajib, ditambah yang sunat-sunat, akan tetapi akhlaknya, kalau ngomong gak enak dengar, ya, sering menyinggung perasaan orang lain, bohong, khianat, tipu-tipu dan seterusnya, ada. Ya, ini sangat-sangat disayangkan. Ya, nanti akan dibawakan oleh beliau beberapa dalil betapa akhlak yang mulia, ngomong yang baik, ngomong yang jujur, amanah dan seterusnya bisa mengalahkan apa? Mengalahkan salat sunnah, mengalahkan puasa sunnah, mengalahkan baca Al-Quran berjam-jam dalam sehari semalam. Sementara yang akhlaknya bagus ini, yang jujur, yang amanah, kalau ngomong enak didengar, tidak menyakiti sesama dan seterusnya, jarang sholat sunat, jarang puasa sunat, jarang ibadah sunat, tapi kalah dia. Yang rajin ibadah sunat kalah. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Ya. Berapa banyak yang tersakiti oleh mulutnya, karena ada begitu, ya. Berapa banyak orang yang tersinggung oleh sikapnya. Di sini, ya, Nabi memberikan contoh yang luar biasa. Jadi kebaikan beliau bukan cuma di akidah, tauhid, ibadah, tapi berujung kepada buah. Apa buah dari ibadah, akidah, tauhid? Akhlak itu kan nampak di situ, ya. Dan itu ada pada diri sahabat. Jangankan teman dekat, ya, jangankan sesama muslim, ini kafir. Siapa? Ahlul kitab, Nasara. Itu begitu melihat akhlak para sahabat, padahal cuma beberapa hari, mungkin seminggu atau 10 hari, melihat para sahabat datang ke Syam. Ketika para sahabat menguasai Syam sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tentu para sahabat datang ke situ, bertugas sebagai dai, bertugas sebagai pengajar, pemerintahan dan seterusnya, kan sudah dikuasai. Nah, para pendeta, para pastor, orang-orang yang jujur, ya, mengakui mereka ini, dan mereka berani sumpah
Wallahi demi Allah, yang kita saksikan beberapa hari ini lebih baik, lebih mulia dari para hawari. Kan pujaan mereka para hawari. Kalau pujaan kita kan para sahabat ya. Artinya kaum muslimin terbaik kan para sahabat. Nah, orang Nasara terbaik hawari, yang bertemu langsung dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka kan mempelajari seperti apa akhlak hawari, bagus tentunya. Tapi begitu melihat para sahabat, mereka berani sumpah. Yang kita saksikan selama beberapa hari ini lebih mulia, lebih baik dari para hawari. Ini kejujuran mereka. Apakah yang dinilai oleh mereka sholatnya para sahabat? Tentu tidak. Sholat mereka nggak ada urusannya. Akidah para sahabat? Tentu tidak. Ya, bagi mereka para sahabat akidahnya sesat. Orang mereka meyakini Tuhan itu ada 3, Nabi Isa Yesus itu anak Tuhan. Sementara para sahabat tidak meyakini, ya tentu bagi mereka keliru. Keyakinan kan seperti itu. Yang dilihat oleh mereka tentu akhlak. Akhlak para sahabat yang luar biasa, mengagumkan para musuh. Bagaimana sesama muslim, orang kafir pun kagum. Maka sangat disayangkan kalau hari ini sampai ada yang mengeluh, malah dipujinya orang kafir, dipujinya orang anu, kecewa dengan sesama muslim. Bahkan lebih dahsyat lagi, kecewa dengan yang sudah sama-sama ngaji. Ini sangat disayangkan. Salatnya bagus, akidahnya bagus, tauhidnya bagus, akhlaknya tidak bagus. Sangat-sangat disayangkan. Najiduhu indahu shiddatan wa unuf hatta fi maqamid da'wati ila Allah. Kami dapati sebagian dari mereka keras, kasar gitu. Hatta fi maqamid da'wati ila Allah, bahkan dalam masalah dakwah gitu. Ada keras, ada kaku gitu. Padahal ini masalah dakwah, akhlaknya tidak baik. Maka wajib bagi kita semua kembali kepada para sahabat. Ternyata kebaikan para sahabat bukan cuman tauhidnya, tentu itu nomor 1 ya kan, paling besar. Bukan cuman akidahnya, bukan cuman ibadahnya, tentu itu besar sekali. Tapi jangan disepelekan akhlak, karena itu yang akan dilihat oleh orang-orang awam. Dan yang menyebabkan orang-orang kafir tertarik dengan Islam ya akhlak. Kalau langsung ibadah ya mereka tidak tertarik. Orang ibadahnya bagi mereka salah kok. Tapi akhlak, betapa luar biasanya akhlak itu. Berapa banyak orang yang bertekuk lutut gara-gara akhlak, wabil khusus akhlak Nabi SAW. Bagaimana beliau disakiti, bagaimana beliau dizalimi, dibikin sengsara, malah didoakan baik. Tentu jarang-jarang seperti itu. Sementara ditawari ya. Kalau engkau mau ya Muhammad, malaikat penjaga gunung ini, ada gunung, kata kita mungkin bukit ya, di sekitar Taif, yang siap menerima perintahmu. Kalau engkau perintahkan kepada malaikat penjaga gunung itu untuk mengangkat gunung, kemudian ditimpakan kepada orang-orang Taif yang baru saja menzalimi engkau, menyakiti engkau, mengusir engkau, siap. Malah didoakan. Antum tahu Nabi Nuh?
Nabi Nuh nggak ditawari, ya. Nabi Nuh minta sendiri, ya. Habiskan mereka ya Allah. Dan berhak bagi Nabi Nuh untuk berdoanya bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun 30 tahun, tapi 950 tahun. 950 tahun, siang dan malam habis waktu beliau untuk berdakwah. Tidak ada yang mengikuti beliau kecuali 80 orang kira-kira. Yang masuk kapal beliau itu kan 80 orang, 81 dengan beliau. Selebihnya kafir semua. Entah berapa ratus ribu, berapa juta. Ya, beliau memohon dan tidak tercela. Dan haram bagi kita mencela beliau. Ditawari tapi menolak, ya. Karena tidak boleh kita memuji seorang nabi dengan merendahkan nabi yang lain. Tidak boleh, ya. Memuji seorang sahabat dengan merendahkan sahabat yang lain tidak boleh. Kalau manusia biasa mungkin boleh, ya. Artinya untuk menunjukkan keburukan seseorang. Nah, sekarang beliau bawakan hadisnya, ya. Telah diawali dengan wa'lam anna husnal khuluqi huwa mimma yuqarribu ila Allah, bahwa akhlak yang bagus itu bisa apa? Bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan dikira bahwa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah cuma sholat, tahajud, baca Al-Quran, sedekah, zikir, wirid. Tidak, bukan cuma itu. Ada lagi apa? Akhlak yang bagus. Bahkan tadi lebih tinggi, bisa mengalahkan. Innal mu'mina bihusni khuluqihi, seorang muslim dengan akhlaknya yang baik itu bisa menyalip darajat as-sa'imil qa'im, menyalip derajat orang yang tukang puasa sunat, tukang salat sunat, ya. Rutin melakukan salat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran dan seterusnya, tapi akhlaknya buruk, akan dikalahkan oleh seorang muslim yang akhlaknya bagus tetapi jarang salat sunat, jarang puasa sunat. Ini luar biasa akhlak. Yang terbaik tentu ibadah wajib, ibadah sunat, dan akhlaknya bagus, ya. Wa awlan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adnahum minhu manzilatan, orang yang paling dekat dengan Nabi, kedudukannya paling dekat dengan Nabi, siapa? Ahasinuhum akhlaqan, yang akhlaknya paling bagus, yang akhlaknya paling baik. Tidak disebut yang sholatnya paling banyak, ya, tapi yang akhlaknya paling bagus. Mana dalil? Nah, saya bacakan. Ini riwayat At-Tirmidzi, ya. Inna min ahabbikum ilayya, sungguh orang yang paling aku cintai di antara kalian semua, wa aqrabakum minni majlisan, dan yang majlisnya paling dekat kepadaku. Jadi ada dua keutamaan: paling dicintai oleh Nabi, paling dekat kedudukannya. Kapan? Yaumul Qiyamah tentunya. Kalau sekarang ya gimana dekat, beliau sudah wafat dan kita masih hidup, tentu jauh. Bagaimana nanti kita meninggal? Sama, ya. Apakah orang yang meninggal dikubur berdekatan, kemudian mereka berdua berdekatan di alam barzah? Tidak, tidak.
Bahkan beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau berpamitan kepada mendoakan, dan para sahabat menganggap ini sebuah pamitan, doa terakhir kepada siapa? Ahlul Baqi, orang-orang yang dikubur di Baqi. Malam-malam beliau datang ke kuburan Baqi mendoakan, dan sepertinya itu terakhir. Setelah itu beliau wafat, yang diikuti oleh Aisyah malam-malam itu. Para sahabat mengatakan ini perpisahan, padahal logikanya kok perpisahan? Bukankah sebentar lagi Nabi nyusun? Pertemuan dong. Ternyata tidak. Walaupun sama-sama mati di kubur yang sama, bahkan di liang yang sama, tidak kemudian mereka bertemu, mereka dekat, tidak. Sendiri-sendiri. Kesendirian hari itu lebih nyata dari ketika masih hidup. Ketika masih hidup, mungkin karena suami dan istri atau kakak dan adik lapar bersama misalnya, ya, miskin bersama, nggak masalah, gitu ya, menderita bersama. Bagaimana setelah mati? Nggak ada lagi, tidak ada lagi, sendiri-sendiri. Tidak akan kita berpikir tentang istri kita, suami kita, anak kita, tidak ada. Ketika kita sudah mati, apalagi sampai akhirat, maka jangan pernah ada anggapan kasihan dikuburnya jauh-jauh. Ini kan keluarganya di sini semua nih, di daerah ini, mosok dikubur sana, di Mekah misalnya, di Madinah misalnya, di Kuala Lumpur misalnya, bawa pulang. Tentu tidak pakai perasaan seperti itu. Apakah ketika dikubur bersama-sama satu keluarga di satu area, kemudian mendapatkan sesuatu mereka, bertemu mereka, ya, di hari-hari tertentu ketemu, bersenang-senang ngobrol? Tentu tidak. Alamnya sudah berbeda, dan mereka sudah sadar semua. Orang yang mati pasti sudah sadar bahwa ternyata agama yang benar cuma Islam, langsung sadar. Ternyata ini haram, ternyata ini wajib, ternyata ini sunnah, ternyata ini bid'ah. Sadar semua. Yang nggak sadar, yang nggak tahu, yang bodoh, itu ketika di dunia. Maka dikatakan di sini yaumul qiyamah, yang kedudukannya paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam nanti pada hari kiamat, yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ahasinukum akhlaqa, yang akhlaknya paling baik, yang akhlaknya paling baik, ya jujur, ya amanah, bukan tipu-tipu, bukan pendusta, ngomongnya enak, tidak menyakiti lawan bicaranya. Dia tahu kalau ini aib jangan disampaikan, ya. Akhlak yang mulia. Yang kadang orang yang tidak berilmu malah menonjol akhlak baiknya, bahkan kadang orang kafir. Karena akhlak seperti ini, apa istilahnya, ghoriza, tidak pakai wahyu, tidak pakai ayat, tidak pakai hadis bisa tahu. Ya. Beda dengan ibadah mahdhah, nggak mungkin bisa tahu. Ya. Yang benar astagfirullah saja, apa astagfirullahaladzim setelah salam, tentu nggak ada yang tahu kalau bukan karena dalil. Akhlak tidak. Akhlak bisa diketahui walaupun tanpa dalil. Ya, kita tahulah, ya. Kira-kira pantas nggak kalau ngomong begini? Dia tersinggung apa tidak? Ya. Wa inna abghadakum ilayya, dan sungguh orang yang paling aku
benci di antara kalian. Wa ab'adakum minni yaumal qiyamati, dan yang paling jauh dariku nanti pada hari kiamat. Jauh dari Nabi dan dibenci oleh Nabi. Ada tiga disebutkan oleh Nabi, ada tiga: as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhikuna. As-sarsaruna, sarsar itu orang yang bicara dan bicaranya itu difasih-fasihkan. Orang yang bicara dan ingin memamerkan pembicaraannya itu. Beliau memberikan contoh yang paling ringan. Dia tidak mengatakan penipu, pendusta, enggak, itu terlalu berat. Ini ringan. Berbicara dengan pembicaraan orang dengar males, gitu. Gaya-gayaan, sok-sokan, gitu. Bicaranya itu, ya orang tahu lah. Orang kalau apa adanya, tidak dibikin-bikin, kan enak, gitu. Ini dibikin-bikin. Ini yang paling sederhana. Wal mutasyaddiquna, jarang diem, banyak omong, apa aja diomongin. Ucapannya tidak terkontrol. Wal mufayhikuna, ini yang para sahabat tidak tahu. Jadi as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mufayhikuna, ya Rasulullah, ini ucapan para sahabat ya. Ya Rasulullah, qad alimna as-sarsaruna wal mutasyaddiquna. Kami tahu sarsarun dan mutasyaddiqun, kami tahu. Adapun mutafayhikun kami nggak tahu apa itu. Dan sering Nabi berbicara tidak diketahui oleh para sahabat. Padahal Nabi bicara bahasa apa? Bahasa Arab. Nabi nggak sok-sokan pakai bahasa asing, ya, nggak kayak kita. Nabi pakai bahasa Arab. Bahasa beliau, bahasa para sahabat, bahasa ibu, bahasa nenek moyang beliau, bahasa orang Arab, orang Madinah, bahasa Arab. Tapi para sahabat nggak tahu, belum pernah dengar. Ini luar biasa ya. Padahal beliau belum pernah punya guru, belum pernah sekolah, belum pernah ada seorang manusia yang mengajarkan ilmu kepada beliau. Bahkan ilmu yang sangat sederhana, membaca, menulis, beliau tidak tahu. Tapi beliau berbicara bahasa Arab melebihi ahli bahasa manapun, tentu dengan wahyu, ya kan? Dari sini kita tahu betapa kayanya bahasa Arab itu. Kaya sekali, sering seperti ini. Ya. Antum masih ingat barangkali Wahan. Ketika Nabi berbicara wahan, nanti kalian akan terserang penyakit wahan. Para sahabat kata, mahwal wahnu ya Rasulullah. Wahan itu apa ya Rasul? Pada bahasa baru dijelaskan oleh beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Para sahabat nggak tahu. Ya. Kemudian hal yang kecil, pisau, sikin. Ini ucapan Abu Hurairah. Kami baru tahu kalau dalam bahasa Arab ada kata sikin yang bermakna pisau. Selama ini menyebut pisau bukan dengan sikin, tapi midyan. Kami baru tahu dalam bahasa Arab itu ada kata sikin, pisau, setelah turun surat Yusuf itu, yang menceritakan bagaimana teman-teman Zulaikha dikasih pisau dan buah, lalu mengiris tangannya karena saking terkesima melihat
ketampanan Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, itu baru dengar kata Abu Hurairah. Ada kata-kata sikki. Nah, sampai sekarang terkenal sikki. Ya. Jadi luar biasa Al-Quran dan Sunnah sabda Nabi itu menemukan bahasa Arab yang mungkin sudah tidak terdengar oleh orang awam, gitu ya, saking kayanya bahasa Arab. Termasuk ini, para sahabat tahu, as-sarsaruna tahu, al-mutasyaddiquna tahu, famal mutafahhikun. Mutafahhikun itu apa ya Rasul? Berarti baru dengar. Nabi menjawab, al-mutakabbiru, sombong. Ini 3 orang yang akan jauh dari Nabi pada hari kiamat dan yang sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak suka orang-orang yang berbicara dan difasih-fasihkan, banyak berbicara nggak ada isinya, dan sombong. Apakah 3 ini pembatas? Tidak. 3 ini bukan pembatas. Intinya apa? Intinya orang yang akhlaknya buruk. Orang akhlaknya buruk itu kan terlihat dari apa? Ucapannya, sikapnya, kan begitu. Bukan sholatnya, bukan sedekahnya, bukan baca Al-Qurannya, ya, tapi ucapannya. Walaupun dia banyak sedekah, tapi ucapannya nggak enak didengar, ya, sombong, seolah tidak ada yang menggerakkan dia untuk sedekah. Padahal kalau Allah tidak gerakkan dia, nggak mungkin dia bisa sedekah. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi jangan sombong. Ketika kita dermawan, rajin sedekah, jangan sombong. Kenapa? Kita dermawan itu, siapa yang bikin kita dermawan? Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan, nggak mungkin kita bisa dermawan. Bahkan memberikan 1000, 2000 perak nggak bisa kalau Allah tidak mengizinkan, ya. Maka jangan sombong, ya. Oleh karena itu Syekh Utsaimin menasihati kita, ketika kita melihat saudara kita berbuat maksiat, itu lihatlah pakai apa? Masih kan? Lihatlah pakai 2 pandangan. Istilah kita pakai 2 kacamata. Yang pertama, kacamata kemaksiatan. Misalnya dia berzina atau minum khamar atau berjudi, ya jelas itu haram. Tidak boleh kita puji, tidak boleh kita tolerir orang berbuat maksiat, ya. Ini pandangan pertama, kacamata pertama. Yang kedua kita yakin seyakin-yakinnya bahwa dia tidak mungkin minum khamar, dia tidak mungkin berjudi, dia tidak mungkin berzina kalau Allah tidak menghendaki, kalau Allah tidak ciptakan, kalau Allah tolong dia, kalau Allah berikan hidayah kepada dia, berarti kita kasihan kepada orang-orang yang minum khamr, yang berzina, yang berjudi, yang tidak sholat, yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kita kasihan, ya. Kepada para pelacur, kepada para kopi, kita kasihan karena dia seperti itu, karena tidak ditolong oleh Allah, tidak diberi hidayah taufik oleh Allah. Dengan demikian mengurangi rasa benci kita, dan kita doakan tentunya supaya diberi hidayah. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, ya. Ketika ada manusia berbuat kesalahan, didoakan supaya dapat hidayah. Nggak kayak kita, ya, yang ada benci, dendam, begini, begitu, didoakan buruk. Rasulullah SAW tidak, ya.
Ya, kita lanjutkan yang ke-6. Ini kan masih di bab bagaimana para penuntut ilmu itu. Ya, kita sampai yang ke-6. Bahwa sikap para pencari ilmu itu harus ikhlas. Ya, sudah, itu nomor 1. Kemudian mencari ilmu itu harus dalam rangka menghilangkan kebodohan. Jangan sampai kita mencari ilmu dalam rangka supaya bisa tampil, bisa memamerkan ilmu kita, atau bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan jabatan. Jangan sampai. Jadi niat terbesar ketika kita mencari ilmu adalah menghilangkan kebodohan. Kemudian membela syariat. Kenapa kita belajar ilmu? Agar syariat itu terbela, agar jangan sampai yang bukan syariat dianggap syariat. Ini kan membela namanya. Sekarang kita sampai yang ke-6, yaitu ad-da'watu ilallah. Dakwah mengajak manusia kepada Allah. Ini ciri khas para pencari ilmu. Jadi para pencari ilmu tidak akan mengajak kepada dirinya. Ahli ilmu, para pencari ilmu tidak pernah mengajak kepada dirinya, tapi mengajak kepada Allah. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah yang tidak berilmu itu biasanya mengajak manusia kepada dirinya. Ikuti saya sholat sunat begini, saya puasa sunat ini, saya zikir sekian kali, ikuti saya, diajarkan gitu. Ahli ilmu tidak. Ahli ilmu tidak. Ya, lihat aja Syekh Albani. Apakah Syekh Albani mengajak kepada manusia ikuti saya? Masuk maktabah perpustakaan pagi sebelum petugas datang, dan keluar dari perpustakaan ketika petugas sudah mau pulang. Dan itu awalnya seperti itu. Lama-lama petugasnya mungkin nggak enak atau malas, ya, kuncinya diberikan. Jadi masuk perpustakaan terserah beliau, pulang terserah beliau. Itu yang dilakukan oleh beliau bertahun-tahun. Apakah beliau mengajak kaum muslimin seperti itu? Tidak. Itu ciri-ciri ahli ilmu. Karena beliau tahu tidak semua orang mempunyai kemampuan sama, mempunyai azam yang sama, mempunyai tekad yang sama, tentu berbeda-beda. Yang beliau ajak, jangan lupa sholat berjamaah, jangan durhaka kepada orang tua, jangan membuka aurat, jangan bermain judi, jangan berzina. Itu mengajak taat kepada Allah dengan cara seperti itu orang awam. Beliau tidak mengajak ikuti saya. Dan yang mengikuti beliau ya bisa dihitung. Paling saya Ali Hasan, saya Musa Nasr, saya Masur Hasan Salman, ya, Salim bin Aid Al-Hilali, Abu Ishaq Al-Huwaini, ya, bisa dihitung. Paling belasan. Karena beliau tidak mengajak manusia kepada diri beliau. Dan begitulah orang-orang yang berilmu. Hatta Nabi SAW. Ya. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mereka tahu. Beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah, apalagi yang tidak berilmu, apa yang tidak wajib, kadang mereka marah ketika muridnya atau sahabatnya tidak melakukan ijazah yang diberikan. Dan seolah mereka bersaing dengan Nabi, menyaingi Nabi SAW. Kalau Nabi tentu berhak baca ini sekian kali, tentu Nabi berhak. Beliau mengatakan seperti itu dari Allah Rabbul Alamin. Ini siapa dia?
Cuman ustaz, cuman guru, cuman kiai, ulama tiba-tiba menyaingi Nabi SAW. Baca ini sekian, ini saya ijazahkan kepadamu. Oh, itu banyak terjadi tarekat-tarekat sufi ya. Dan para muridnya, jamaahnya tidak pernah bertanya dan tidak diajarkan untuk bertanya. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini ada sunnahnya dari Rasul dan para sahabat. Nggak ada pertanyaan seperti itu, nggak ada. Jadi apa kata gurunya, sami'na wa ata'na. Itu yang terjadi sampai hari ini. Kejahilan yang luar biasa. Makanya di poin yang ke-6 ini, mengajak para pencari ilmu itu, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, ad-da'watu ila Allah, tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada kelompoknya, hizbnya, partainya. Ahli ilmu tidak seperti itu. Ayyakuna da'iyan bi ilmihi ila Allah, bahwa dia mengajak dengan ilmunya itu hanya kepada Allah. Yad'u fi kulli munasabatin fil masajid wa fil majalis wa fil aswaq wa fi kulli munasabah. Dan jangan terpaku dengan masjid, jangan terpaku dengan majelis ilmu. Artinya, walaupun di pasar, walaupun di kantor, walaupun di rumah, punya teman, punya adik, punya saudara, tidak sholat misalnya, nyukur jenggot misalnya, berbuat dosa misalnya, diperingatkan. Ya. Adapun tidak sholat sunat, tidak puasa sunat, tergantung dia tahu apa tidak. Kalau nggak tahu, kita kasih tahu. Mungkin dia nggak tahu kalau masuk masjid itu disunahkan sholat dulu 2 rakaat. Mungkin dia nggak tahu, kita kasih tahu. Kalau sudah tahu, dia masuk masjid langsung duduk, bolehkah kita tegur? Nggak boleh, kan nggak wajib. Orang dia udah tahu. Kecuali dia nggak tahu. Kecuali dia nggak tahu. Ya. Sebelum sholat duhur itu ada qabliyah duhur 2 rakaat. Mungkin dia nggak tahu, baru 3 bulan masuk Islam misalnya. Kita kasih tahu. Kalau sudah tahu, sudah. Ngaji bareng, bahkan dia duluan yang ngaji, begitu datang ke masjid nggak sholat qabliyah, malah duduk terserah dia. Tidak boleh dicela dan tidak tercela, orang nggak wajib. Ya, kita boleh husnudzon, ya. Mungkin dia ada sesuatu yang lebih besar bagi dia, misalnya masuk masjid bukannya qabliyah, bukannya tahajud, malah langsung buka handphone, ya. Kita sudon, mungkin dia sedang menjawab pertanyaan ibunya sedang nanya begini-begini dari kampung, ya. Itu kan lebih besar, kita nggak tahu kan, tidak usah kita celah, ya. Kecuali sholat wajib, gitu. Adzan Nabi alaihi salatu wassalam ba'da an ataahu Allahu an-nubuwwata war-risalata ma jalasa fi baitihi bal kana yad'u an-nasa wa yataharra. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah, beliau tidak duduk berpangku tangan di rumah, tapi beliau keluar. Ya tentu mencontohkan beliau dalam masalah dakwah kurang tepat, ya. Tentu kan kita tidak wajib seperti beliau. Beliau wajib. Kalau nggak ada orang, cari orang. Maka beliau ke Taif, ya semua para nabi, para rasul wajib. Kita kan tidak wajib. Kita belajar ilmu, sudah diamalkan. Kita nggak menyampaikan karena memang nggak ada yang mau disampaikan, nggak ada yang mau nerima, ya sudah. Ya. Beliau memberikan contoh Nabi SAW. Tentu beliau beda dengan kita. Wa ana la uridu min talabatil ilmi ay yakunu nuskhan min kutubin. Aku tidak menghendaki para pencari ilmu itu nanti hanya menulis kitab, menulis. Walakinni uridu minhum ay yakunu ulama'a amilin. Aku menghendaki para pencari ilmu itu nantinya beramal.
berdakwah, beramal, ya. Bukan menulis saja, tidak bergaul, ya kan? Tidak seperti itu. Jadi ada waktunya dia menulis, ada waktunya dia bergaul, ada waktunya dia mengajak manusia kepada kebaikan, ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.